mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan, ya. Pada bicara pasar kan sudah tidak asing lagi saya pikir, ya. Kalau kita berbicara pasar barang dan jasa itu, ya, tentu adalah hubungan antara harga dan kuantitas barang yang diminta atau barang yang ditawarkan. Digambarlah bentuk pasarnya, hubungan antara penawaran dan permintaan, dan terjadi keseimbangan di situ, ya, perpotongan antara permintaan dan penawaran tersebut. Itulah titik equilibrium. Titik equilibrium, ya, keseimbangan pasar. Ya, pasar yang lain yang kita ketahui, ya, ada juga adalah pasar faktor produksi, ya, sama aja kurvanya pasar faktor produksi. Hubungan antara permintaan dan hubungan antara harga dan kuantitas faktor-faktor produksi, ya. Jadi ini adalah demand of factor production, ini adalah supply of factor production. Kalau ini adalah yang di bawah, demand, supply of barang dan jasa, ya, good and services. Kalau yang di bawah adalah demand for good and services. Itulah pasar yang kita ketahui. Salah satu faktor produksi. Faktor produksi kan adalah KL. Ya, ini L-nya yang kita bahas sekarang. Bagaimana faktor produksi L ini ditransaksikan di pasar. Ya. Jadi kalau kita definisikan adalah seluruh kebutuhan baik itu permintaan dan juga persediaan, penawaran tenaga kerja dengan semua jalan yang memungkinkan penjual jasa tenaga kerja atau tenaga kerja, pembeli jasa tenaga kerja atau perusahaan bertemu dan melakukan transaksi. Ya, tentu ada tingkat harganya kan. Kalau digambarkan kurvanya, kalau digambarkan kurvanya kan, tingkat harga untuk pasar tenaga kerja ini kita nyatakan dalam notasi W kan, wage, upah tenaga kerja. Dan sumbu horizontalnya adalah quantity kan, quantity of L. Apa itu L? Ya, tenaga kerjanya, labor. Ya, namanya kita di sini kita berbicara tentang labor. Dia ada permintaan, ya. Siapa yang melakukan permintaan? Permintaan tenaga kerja, ya. Itu adalah perusahaan. Demand of labor. Dan persediaan penawaran tenaga kerja, siapa yang melakukan penawaran tenaga kerja? Rumah tangga konsumen, ya. Quantity of supply. Bentar ya. Jadi hubungan antara tingkat upah W dan quantity of labor demanded dan quantity of labor supplied. Supply of labor. Jadi ini gambar kurvanya. Sama persis kalau kita berbicara tentang permintaan dan penawaran barang dan jasa. Cuma yang membedakan adalah harganya kan dalam notasi W, wage, atau
uh, price of apa? Labor. Price of labor, biaya, cost-nya ya. Kalau dari segi perusahaan nyatakan itu adalah ini adalah cost bisa dibilang cost of input dan seterusnya. Ini kita bicara L sekarang. Oke, itu definisinya. Saya pindah ke yang selanjutnya. Geseran. Saya lanjutkan ya. Jadi faktor yang menyebabkan bergesernya kurva ini yang dimaksud adalah permintaan ya. Sorry, saya hapus. Jadi permintaan, demand for labor. Yang pertama adalah jumlah produsen ya. Mengapa jumlah produsen? Ya, ketika dalam sebuah negara atau wilayah perekonomian ini jumlah produsennya meningkat ya. Jadi rumah tangga produsennya meningkat. Asumsinya adalah supply of labor tetap. Maka dia akan melakukan peningkatan penyerapan tenaga kerja ya. Terjadinya peningkatan demand for labor juga meningkat. Ya. Yang kedua, ya, jumlah permintaan output. Nah, kalau ini rumah tangga produsen, outputnya artinya barang dan jasa, good and services meningkat. Otomatis perusahaan ini akan melakukan ekspansi kan. Ekspansi usaha artinya dia menambah unit-unit usahanya atau menambah kapasitas usahanya. Otomatis ketika kapasitas usaha meningkat, jadi kembali ke demand for labor ini juga akan meningkat. Nah, yang ketiga, kebijakan pemerintah. Bagaimana kebijakan pemerintah? Ya, ketika misalnya ada kebijakan pemerintah untuk memudahkan investasi dalam negeri, ya, investasi dalam negeri yang dibuka untuk misalnya ya luar negeri boleh masuk untuk invest di Indonesia. Artinya ketika semakin banyak investasi, maka rumah tangga produsen juga sama seperti kasus yang pertama, rumah tangga produsen meningkat yang menyebabkan demand for labor meningkat. Nah, ini juga bisa jadikan demand for labornya adalah labornya apakah dari domestik, lokal, ya, apakah dia lokal atau demand for labornya impor, kan bisa semua jadi. Ya, tentu yang kita harapkan adalah bagaimana penyerapan tenaga kerja lokal. Ya, investasi asing menyebabkan permintaan tenaga kerja lokal yang semakin meningkat, artinya menguntungkan negara kita sendiri. Yang keempat, ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, makanya pemerintah selalu berupaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Ya, ketika pertumbuhan ekonomi dia berpengaruh positif dan signifikan terhadap lagi-lagi demand for labor. Yang kelima adalah teknologi. Nah, teknologi ini dia bisa saja menyebabkan demand for labor meningkat ya kalau misalnya teknologi yang diterapkan dia sifatnya menggunakan banyak tenaga kerja. Tapi juga bisa saja dia menyebabkan demand for labor ini menurun. Kenapa demikian? Bisa saja teknologi itu bisa menggantikan misalnya tenaga kerja manusia. Makanya teknologi ini bisa saja menyebabkan demand for labor naik atau bisa juga demand for labor turun. Ya. Yang keenam adalah anggaran biaya tenaga kerja. Ya, kalau misalnya biaya tenaga kerja naik, dia pasti berbanding terbalik. Ini kan biaya otomatis selalu ingin diturunkan. Makanya kalau biaya tenaga kerja naik, maka cost of labor naik menyebabkan demand for labor turun. Dan sebaliknya, apabila cost of labornya turun, menyebabkan
demand for labor-nya naik. Jadi semua bermula dari biaya ini, atau bisa juga dikatakan bahwa inilah tingkat upah. Ya. Kemudian yang ketujuh, harga faktor input lainnya yang berpengaruh terhadap wage. Ya, kalau misalnya harga input lainnya tinggi, ya otomatis dia mau menurunkan cost of labor. Kalau yang harga input lainnya rendah, ya bisa saja dia menyebabkan cost of labor-nya naik. Dan lagi berimplikasi kepada demand for labor. Apakah dia bisa turun atau juga dia bisa naik. Nah, inilah 7 faktor yang bisa menyebabkan bergesernya kurva permintaan tenaga kerja. Nah, tentu kita sudah paham bagaimana ketika demand for labor-nya naik atau bergeser ke kanan, ya, dari D1 ke D2, atau dia bergeser ke kiri D1 ke D3. Bagaimana implikasinya terhadap tingkat upah awalnya W1 ke W2 dan ke W3. Tentunya dia berhubung kepada jumlah tenaga kerja yang diminta. Oke. Kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Ya, kesempatan kerja, ya kita sudah pahami juga secara umum kesempatan kerja itu apa adalah bagaimana di sebuah negara itu ada lowongan kerja, ya, yang dapat ditampung oleh suatu lapangan kerja untuk menghasilkan jumlah output tertentu. Nah, tentunya dia ingin menghasilkan jumlah output, ya, bagaimana supaya agar dia melakukan penyerapan input atau faktor produksi, ya. Nah, inilah kesempatan kerja ketika misalnya ada tingkat Y yang ingin dicapai, ya. Kalau dia ingin menaikkan tingkat Y, maka otomatis terjadi kesempatan kerja, ya. Kemudian penyerapan tenaga kerja, kemampuan lapangan kerja menyerap jumlah tenaga kerja yang memenuhi kriteria pada lapangan kerja itu disebut penyerapan tenaga kerja. Jadi kesempatan kerja akan diikuti oleh penyerapan tenaga kerja, ya. Bagaimana caranya? Ya, ya semua tenaga kerja itu harus memenuhi kriteria yang disyaratkan atau ditentukan oleh unit-unit usaha. Penyerapan tenaga kerja dapat sama, ya, atau lebih kecil dari kesempatan kerja. Yang tidak mungkin penyerapan tenaga kerja lebih besar, ya itu tidak mungkin. Yang ada maksimalnya itu adalah jumlahnya sama. Bila penyerapan tenaga kerja itu sama dengan kesempatan kerja atau tenaga kerja, maka tidak ada pengangguran. Ya, bagaimana kalau kita menghitung pengangguran? Ya sudah kita ketahui adalah jumlah penduduk usia kerja yang tidak bekerja, ya. Tetapi jika penyerapan tenaga kerja lebih kecil dari kesempatan kerja, maka akan munculkan pengangguran kerja. Permasalahan di pasar tenaga kerja. Yang pertama, demand tenaga kerja lebih besar dibandingkan dengan supply-nya. Ya, apabila tidak seimbang, ya, antara permintaan dan penawaran. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Sama juga yang kedua, demand tenaga kerja lebih kecil dibandingkan dengan supply-nya. Ya. Jadi yang pertama adalah lebih besar atau yang kedua adalah lebih kecil. Itu semua permasalahan. Kenapa kita katakan permasalahan? Ya, itu menyebabkan biaya tenaga kerja itu kadang naik,
dan juga kadang turun, ya. Atau juga penyerapan tenaga kerja bisa naik bisa turun. Yang diinginkan kan semua tenaga kerja terserap, ya. Semua tenaga kerja ini terserap di pasar kerja, kemudian tingkat upahnya juga tetap terjaga. Ya, semuanya terserap dengan tingkat upah yang stabil, ya. Oke, saya lanjutkan. Sudah terjadi keseimbangan pada pasar tenaga kerja pada tingkat S1. Ya, ini pada tingkat S1. Ya, kita awali misalnya terjadi penurunan upah, ya, dari W1 ke W2. Ya, kita lihat implikasinya pada pasar tenaga kerja. Pada tingkat W2, jumlah suplai tenaga kerja atau masyarakat yang bersedia bekerja pada tingkat E2. Sedangkan permintaan tenaga kerja, ya, karena tenaga kerja ini murah atau biaya tenaga kerja ini murah, maka perusahaan bersedia untuk menyerap tenaga kerja yang lebih banyak pada tingkat L2. Ya, jumlah orang yang mau bekerja pada tingkat L3, sedangkan orang yang perusahaan bersedia serap pada tingkat L2. Makanya di sini terjadi excess demand for labor. Ya, perusahaan ingin mempekerjakan tapi masyarakatnya yang tidak mau bekerja. Ya, nah itulah permasalahan yang pertama yang sudah disebutkan tadi, di mana permintaan tenaga kerja lebih besar daripada penawaran tenaga kerja. Ini terjadi pada saat tingkat upah turun. Jadi sama di teori permintaan dan penawaran, demand lebih besar daripada supply. Terjadi apabila upah yang ditetapkan oleh perusahaan pada tingkat W2 lebih kecil dibandingkan upah yang diharapkan oleh pekerja. Upah yang diharapkan oleh pekerja S1 sedangkan yang ditetapkan oleh perusahaan adalah W2. Namanya perusahaan kan dia selalu berupaya untuk meminimalkan biaya. Dampaknya mengakibatkan tenaga kerja yang terserap sebesar L3. Ini saja yang terserap. Mereka bersedia bekerja pada tingkat L3 ini jumlahnya. Pada kondisi itu terjadi pengangguran sebesar L2 dikurang L3. Ya, kurangnya inilah penganggurannya. Ya. Sebagian pekerja tidak mengharapkan upah sebesar W2 sehingga tidak mengisi lapangan kerja. Ada yang mengharapkan, ya, bersedia, tapi cuman sebesar L3. Dari L3 ke L2 itu orang yang tidak bersedia menerima upah sebesar W2. Kondisi yang selanjutnya, ya, pada kondisi demand lebih kecil daripada supply. Sudah terjadi tingkat keseimbangan yang pertama, ya. Ini misalnya terjadi apabila serikat pekerja menuntut upah yang lebih tinggi sehingga upah naik dari W1 ke W2. Nah, kita lihat apa yang terjadi di sini. Ternyata permintaan tenaga kerja yang perusahaan yang bersedia menampung tenaga kerja itu hanya sebesar L3. Ya. Kemudian pada tingkat upah yang tinggi tersebut tadi, ya, semakin banyak masyarakat yang ingin bekerja pada tingkat upah demikian, yaitu sebesar L2. Ngapain juga banyak bekerja tapi perusahaan tidak mau pekerjakan, ya. Perusahaan tidak mau dengan tingkat upah yang demikian. Saya hanya mau pada tingkat E2 ini, ya. Pada kondisi itu terjadi excess supply of labor, ya. Terlalu banyak orang yang ingin bekerja, ya, tapi tidak terserap. Namanya excess supply of labor. Ini keterangannya, ya, terjadi apabila standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah W2 ini misalnya terjadi standar upah minimum, ya, atau minimum wage, ya, lebih tinggi dibandingkan upah yang diharapkan oleh perusahaan-perusahaan ingin upah hanya pada tingkat W1. Ya, tentu ini terjadi pada kondisi asumsi lain konstan, ya, atau teori yang diterapkan teori klasik.
mengakibatkan tenaga kerja yang terserap sebesar L3. Ini yang terserap L3. Pada kondisi itu terjadi pengangguran sebesar L2 ke L3. Selisihnya ya, sebesar excess supply of labor yang tadi. Pada kondisi terjadi pengangguran L2, L3 karena sebagian perusahaan tidak mengharapkan upah sebesar W2. Perusahaan yang tidak mau mengharapkan upah ini, sehingga membatasi penyerapan tenaga kerja. Jadi penyerapannya adalah tingkat E2 yang disebutkan tadi. Demikian materi untuk pasar tenaga kerja pada kesempatan kali ini. Ya. Sudah kita bisa menggambarkan bagaimana pasar tenaga kerja, ya, bagaimana pergeseran kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja, ya, kemudian bagaimana excess demand of labor dan excess supply of labor terjadi. Oke, selamat belajar. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.